Aung San Suu Kyi lahir tahun 1945 di Yangon, Myanmar, sebagai putri dari Jenderal Aung San, pahlawan nasional yang memimpin perjuangan kemerdekaan. Namun, sebelum ia sempat mengenal sosok ayahnya lebih jauh, sang jenderal dibunuh dalam sebuah konspirasi politik pada 1947 ketika Suu Kyi baru berusia 2 tahun. Kehilangan itu meninggalkan jejak mendalam, bukan hanya duka keluarga, tetapi juga warisan besar berupa tanggung jawab sejarah. Ibunya, Dawa Khin Chyi, membesarkannya dengan kisah perjuangan sang ayah yang berani, menantang penjajahan demi rakyat. Dari kecil, Suu Kyi belajar arti pengorbanan dan keberanian. Meski ia tumbuh dalam kesunyian tanpa sosok ayah yang dikaguminya, masa remaja Suu Kyi banyak dihabiskan di India. Ketika ibunya diangkat sebagai duta besar di New Delhi, ia mengenal dunia politik yang jauh berbeda dari tanah kelahirannya penuh. Kebebasan berpendapat, demokrasi, dan semangat rakyat yang terbuka. Di sekolah internasional, ia berbaur dengan siswa dari berbagai bangsa, menumbuhkan wawasan global, sekaligus rasa bangga akan identitasnya sebagai anak Myanmar. Ia juga terinspirasi oleh pemikiran Mahatma Gandhi tentang perjuangan tanpa kekerasan, sebuah prinsip yang kelak menjadi dasar perjuangannya. Dari balik kehidupan remajanya di negeri asing, benih seorang pemimpin mulai tumbuh dalam dirinya. Perjalanan akademis membawanya ke Universitas Oxford, Inggris, di mana ia belajar filsafat, politik, dan ekonomi. Di lingkungan yang dipenuhi diskusi intelektual, ia mengasah kemampuan berpikir kritis sekaligus mengenal budaya Barat. Di sanalah ia bertemu Michael Aris, seorang cendekiawan muda yang kemudian menjadi suaminya. Kehidupan di Oxford penuh kedamaian hari-hari, membaca di perpustakaan, berdiskusi di taman kampus, dan menikmati kehidupan sederhana sebagai mahasiswa. Namun jauh di lubuk hatinya, Suu Kyi tidak pernah melupakan Myanmar, negeri yang selalu hadir dalam doa dan mimpinya. Tahun 1988, Suu Kyi kembali ke Yangon untuk merawat ibunya yang sakit. Saat ia menginjakkan kaki di tanah air setelah sekian lama, Myanmar sedang diguncang krisis besar ekonomi terpuruk, rakyat menderita, dan ketidakpuasan terhadap rezim militer mencapai puncaknya. Awalnya, ia hanya berniat menemani sang ibu di hari-hari terakhir. Tetapi situasi politik yang penuh gejolak membuatnya menyadari bahwa dirinya sedang berada di tengah pusaran sejarah. Suasana rumah sakit yang sunyi kontras dengan hiruk-pikuk kota di luar yang bergolak, seolah menjadi tanda awal perjalanan barunya. Hanya beberapa minggu setelah kepulangannya, Suu Kyi menyaksikan lautan mahasiswa dan warga sipil turun ke jalan. Ribuan orang membawa spanduk, berteriak menuntut demokrasi. Meski sadar risiko nyawa yang mengintai, dari kejauhan, Suu Kyi melihat wajah-wajah penuh keberanian, bercampur ketakutan, namun menyala dengan harapan. Momen itu menggetarkan hatinya panggilan yang seolah datang dari tanah air sendiri, mendesaknya untuk tidak tinggal diam. Desakan rakyat semakin kuat agar Suu Kyi maju sebagai pemimpin. Nama besar ayahnya membuatnya dipercaya mampu menyatukan bangsa, sementara ketenangannya memberi inspirasi. Meski awalnya ragu, ia akhirnya menyadari bahwa sejarah telah memilihnya. Dari seorang ibu rumah tangga sederhana di Inggris, kini ia berdiri di ambang panggung besar perjuangan bangsanya. Keputusan untuk menjawab panggilan itu mengubah jalan hidupnya selamanya. Tanggal 26 Agustus tahun 1988 menjadi titik balik sejarah ketika Aung San Suu Kyi berdiri di panggung depan Pagoda Shwe Dagon berbicara di hadapan ratusan ribu orang. Suaranya tenang, tetapi kata-katanya tajam, menyerukan demokrasi, kebebasan, dan perlawanan tanpa kekerasan. Rakyat mendengarkan dengan takzim, sementara matahari sore menyinari pagoda emas yang menjulang, seakan memberi restu pada lahirnya ikon baru. Pidato itu mengguncang Myanmar, dan dunia mulai menoleh pada sosok perempuan sederhana yang kini menjadi simbol harapan. Pidato bersejarah itu menjadi fondasi lahirnya National League for Democracy, partai politik baru yang digagas Suu Kyi bersama para aktivis dan intelektual. Dengan kantor sederhana di sebuah bangunan kecil di Yangon, mereka mulai merancang strategi
Untuk memperjuangkan demokrasi melalui jalur politik, ruang itu penuh dengan poster, dokumen, dan semangat muda. Sementara Sochi memimpin diskusi dengan ketenangan khasnya dari ruangan sederhana itu. Sebuah gerakan besar mulai bersemi, menjelma menjadi ancaman serius bagi kekuasaan militer. Namun, keberanian itu segera menimbulkan reaksi keras dari junta militer. Tentara mulai mendatangi rapat-rapat NLD, pendukungnya ditangkap, dan ancaman datang silih berganti. Asochi sering berdiri tegak di depan rumahnya, berhadapan langsung dengan barisan tentara bersenjata. Namun, tatapannya tak pernah goyah. Ia memilih menatap ancaman itu dengan ketenangan, seolah ingin menunjukkan bahwa keberanian sejati lahir dari keyakinan, bukan senjata. Keteguhan itulah yang semakin mengukuhkannya sebagai ikon demokrasi, bukan hanya di Myanmar, tetapi juga di mata dunia. Pada tahun 1989, militer resmi menempatkan Aung San Suu Kyi dalam tahanan rumah. Semua geraknya dibatasi. Ia tak diizinkan keluar, bahkan untuk urusan keluarga, dan hanya bisa menerima sedikit tamu dengan pengawasan ketat. Hari-hari panjang dijalani dalam kesunyian, dengan buku, pena dan pikirannya sendiri sebagai teman. Meski terkurung, wajahnya selalu tampak tenang, seolah dinding rumah itu tidak cukup kuat untuk memenjarakan keyakinan dalam hatinya. Dari balik jendela dengan jeruji besi, ia kerap memandang keluar, membayangkan rakyat yang menanti perubahan. Setahun kemudian, pada 1990, Partai NLD berhasil meraih kemenangan telak dalam pemilu, mengalahkan partai militer dengan suara mayoritas yang luar biasa. Rakyat bersorak penuh harapan, yakin bahwa masa depan demokrasi sudah di depan mata, namun junta militer menolak hasil tersebut, membatalkan kemenangan NLD dan menegaskan kembali kekuasaan mereka dari dalam tahanan. Suu Kyi hanya bisa mendengar kabar itu lewat bisikan para simpatisan, menahan perasaan getir sekaligus bangga pada rakyat yang telah menunjukkan keberanian. Pemilu itu menjadi bukti nyata bahwa rakyat Myanmar menginginkan perubahan. Meski hasilnya dirampas, di tengah semua itu Suu Kyi juga menghadapi tekanan pribadi yang amat berat. Suaminya, Michael Aris, dan kedua anaknya berada jauh di Inggris, merindukan kehadirannya. Ia tahu bahwa junta akan membiarkannya bebas jika ia memilih meninggalkan Myanmar. Tetapi, itu berarti mengkhianati perjuangan rakyat. Dengan hati yang berat, ia memilih bertahan di negaranya. Meski harus membayar harga dengan perpisahan panjang dari keluarganya, kesepian menjadi teman abadi. Namun ia percaya bahwa pengorbanannya akan memberi arti bagi jutaan orang. Tahun 1991 menjadi momen bersejarah ketika Aung San Suu Kyi yang masih menjalani tahanan rumah dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Dunia memandangnya sebagai simbol perlawanan tanpa kekerasan. Sejajar dengan tokoh-tokoh besar yang menentang penindasan dengan jalan damai. Di Oslo, kursi kosong disiapkan sebagai lambang kehadirannya yang terhalang oleh jeruji kekuasaan militer. Meski tak bisa hadir, namanya bergema di seluruh dunia, menjadi suara harapan bagi Myanmar yang masih terikat dalam cengkeraman rezim. Penghargaan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh rakyat yang berani bermimpi tentang kebebasan. Di pelosok Myanmar, kabar kemenangan Nobel itu menyebar dari radio-radio kecil dan surat kabar yang diselundupkan. Di desa-desa miskin, rakyat mendengarkan berita dengan wajah berbinar, merasa bahwa perjuangan mereka kini diakui dunia. Suu Kyi, meski tak bebas, memberi mereka alasan untuk tetap bertahan. Keyakinan bahwa dunia sedang menyaksikan penderitaan mereka, kemenangan simbolis itu membuat setiap pengorbanan terasa lebih berarti, seperti cahaya yang menembus gelap malam panjang. Dari New York hingga Tokyo, wajah Aung San Suu Kyi menghiasi sampul majalah, poster dan mural. Ia bukan lagi sekadar pemimpin oposisi Myanmar, melainkan simbol universal tentang keberanian moral dan kekuatan keteguhan hati. Konferensi internasional membicarakannya, aktivis di berbagai belahan dunia menyebut namanya, dan mahasiswa mengibarkan posternya di jalanan. Meski masih terpenjara di rumah, pengaruhnya menembus batas negara, menjadikannya suara global bagi demokrasi dan hak asasi manusia.
Selama lebih dari 1 dekade, Aung San Suu Kyi menjalani hidup dalam tahanan rumah, terputus dari dunia luar dan hanya ditemani buku-buku, radio tua, serta halaman rumah yang terbatas. Setiap hari berjalan lambat, diisi dengan membaca, menulis, dan meditasi untuk menjaga kewarasan. Suara-suara kehidupan dari luar pagar rumahnya, anak-anak bermain, pedagang lewat, atau langkah tentara berpatroli menjadi pengingat bahwa dunia terus berjalan. Meski dirinya terkurung, kesunyian itu berat. Namun ia menjadikannya sebagai ruang untuk memperkuat keyakinan bahwa perjuangan tanpa kekerasan adalah jalan yang benar. Banyak surat datang dari luar negeri, dari aktivis, pemimpin dunia, hingga keluarganya, namun hampir semuanya ditahan oleh militer. Hanya beberapa yang berhasil sampai ke tangannya, membawa kabar hangat dari dunia yang jauh. Suu Kyi sering duduk berjam-jam menatap tulisan suaminya, Michael Aris, dan coretan tangan Anokenania yang semakin dewasa tanpa dirinya. Surat-surat itu menjadi jembatan emosional yang rapuh, pengingat bahwa pengorbanannya bukan hanya politik, tetapi juga keluarga. Ia tahu setiap kata bisa jadi yang terakhir, namun tetap ia simpan rapi sebagai sumber kekuatan batin. Meski dijauhkan dari panggung dunia, nama Aung San Suu Kyi tetap bergema. Setiap tahun, peringatan ulang tahunnya dirayakan oleh para aktivis internasional dengan lilin, doa, dan lagu-lagu perjuangan. Di Myanmar sendiri, simpatisan diam-diam mengirimkan bunga atau meletakkan lilin di depan rumahnya sebagai tanda dukungan. Kesepian itu sedikit terobati oleh kesadaran bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Dunia masih mengingatnya dan rakyat masih menggantungkan harapan padanya. Dalam sunyi, Suu Kyi menemukan bentuk lain dari kehadiran bukan fisik, melainkan spiritual yang tak bisa dipenjara. Setelah bertahan-tahan dalam kesunyian, akhirnya pada awal 2000-an militer mulai melonggarkan pengawasannya. Aung San Suu Kyi diperbolehkan keluar rumah untuk pertama kalinya, disambut oleh ribuan rakyat yang menunggu dengan bunga dan sorakan haru. Jalanan penuh dengan warna, wajah-wajah penuh air mata, bercampur tawa, dan suara Amai Suo menggema di udara. Meski tubuhnya tampak kurus dan lemah, ia berdiri tegak dengan senyum sederhana, menandakan bahwa perjuangan belum selesai. Kebebasan itu mungkin rapuh, tetapi cukup untuk menyalakan kembali api semangat demokrasi di hati rakyat Myanmar. Meski bebas, bayang-bayang militer tetap mengintai. Junta mencoba menampilkan wajah yang lebih lunak di mata dunia, menawarkan dialog politik dengan Suu Kyi. Dalam beberapa pertemuan rahasia, ia duduk berhadapan dengan para jenderal. Ruangan dipenuhi ketegangan yang terasa di udara. Senyum tipis dan kata-kata tenang menjadi senjata. Suu Kyi melawan tatapan dingin seragam hijau. Tak ada kompromi pada prinsip, hanya kesediaan untuk berbicara demi masa depan Myanmar. Setiap percakapan menjadi permainan halus antara diplomasi dan keteguhan hati. Di tengah keterbatasan, Suu Kyi kembali aktif memimpin pertemuan dengan rakyat, mendatangi desa-desa, dan memberi pidato sederhana tentang keberanian serta kesabaran. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk sekadar melihatnya, membawa buah, bunga, atau sekedar doa. Di wajah mereka terlihat jelas bahwa meski masa depan belum pasti, mereka menemukan alasan untuk percaya lagi. Suu Kyi pun tahu perjuangan panjangnya baru memasuki babak baru, di mana harapan dan ancaman berjalan berdampingan. Tahun 2015 menjadi sejarah baru bagi Myanmar. Ketika rakyat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara, sebagian besar untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Jalanan dipenuhi antrean panjang, orang-orang dengan wajah penuh semangat menunggu. Giliran untuk mencoblos tanda demokrasi yang telah lama dirindukan. Saat hasil diumumkan, National League for Democracy (NLD) yang dipimpin Suu Kyi meraih kemenangan telak, menguasai parlemen dengan suara mayoritas. Euforia pun meledak di seluruh negeri, dari kota besar hingga desa kecil. Rakyat menyalakan kembang api dan merayakan kemenangan yang dianggap sebagai awal dari era baru kebebasan. Meski konstitusi buatan militer melarangnya menjadi presiden karena pernikahannya
Dengan seorang warga asing, Suu Kyi tetap menjadi pusat kekuasaan dengan gelar baru, State Councilor dari gedung parlemen yang megah. Ia duduk di kursi kepemimpinan, dikelilingi anggota NLD yang bersorak bahagia, wajahnya tetap tenang. Namun sorot matanya jelas memancarkan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Dunia menyambutnya sebagai bukti nyata bahwa demokrasi bisa tumbuh bahkan di tanah yang pernah dikuasai militer dengan tangan besi. Bagi rakyat Myanmar, hari itu adalah hari kemenangan atas penantian panjang. Namun kemenangan itu hanyalah awal dari jalan yang jauh lebih sulit. Sebagai pemimpin sipil pertama dalam sejarah modern Myanmar, Suu Kyi dihadapkan pada tumpukan persoalan, kemiskinan, infrastruktur yang rapuh, korupsi yang mendarah daging, dan militer yang masih menggenggam kekuasaan. Di malam-malam sepi di kantornya, ia menatap peta negaranya yang luas, sadar bahwa harapan rakyat begitu besar sementara kekuatan politiknya tetap terbatas. Kemenangan yang diraih dengan penuh air mata itu kini berubah menjadi beban tanggung jawab yang luar biasa. Ketika dunia sempat menyanjungnya sebagai ikon demokrasi, tahun 2017 menjadi titik balik yang mengguncang citra Aung San Suu Kyi. Krisis kemanusiaan di Rakhine, di mana ratusan ribu etnis Rohingya terpaksa melarikan diri dari kekerasan militer, menimbulkan kecaman global. Dunia menunggu suara lantang darinya, namun ia memilih diam atau memberikan pernyataan yang dianggap terlalu lembut terhadap militer. Banyak yang merasa kecewa, bahkan beberapa mendesak agar Nobel Perdamaian yang ia terima dicabut. Dari balik layar, ia bergulat dengan dilema, melindungi rakyatnya yang mayoritas atau berdiri, membela minoritas yang teraniaya, sementara militer masih mengintai dengan kekuasaan mereka. Panggung dunia yang dulu memujinya, kini berbalik arah. Di berbagai negara, patung, mural, dan poster dirinya mulai diturunkan, diganti dengan kritik dan kekecewaan. Konferensi internasional yang dulu menyambutnya dengan tepuk tangan kini dipenuhi pertanyaan tajam dan tatapan penuh penilaian. Meski masih dihormati di dalam negeri oleh sebagian besar rakyat Myanmar, reputasinya di mata dunia meredup. Bagi Suu Kyi, momen itu adalah ujian terberat. Bagaimana menjaga keseimbangan antara keyakinan, politik praktis, dan realitas kekuasaan militer yang tak pernah sepenuhnya hilang. Berbeda dengan kesunyian dalam tahanan rumah dulu, kini kesunyian Suu Kyi datang dari rasa terasing di panggung global. Ia tetap bekerja, tetap memimpin, namun sorak-sorai dukungan dunia yang dulu menyelimutinya perlahan menghilang. Di ruang kerjanya, ia duduk menatap jendela dengan tatapan hampa, memikirkan keputusan-keputusan yang membuat dirinya kehilangan sebagian besar simpati internasional. Meskipun demikian, di Myanmar banyak rakyat yang masih memandangnya sebagai simbol harapan, meyakini bahwa apapun langkahnya, Suu Kyi tetap Amai Suu bagi mereka. Pagi buta, 1 Februari tahun 2021, Myanmar kembali diguncang ketika militer melakukan kudeta, menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin NLD. Jalanan yang sebelumnya tenang mendadak dipenuhi kendaraan, lapis baja, dan tentara bersenjata. Televisi menyiarkan pengumuman darurat, menandai berakhirnya pemerintahan sipil yang baru seumur jagung. Bagi rakyat Myanmar, momen itu seperti mimpi buruk yang kembali menghantui. Perjuangan puluhan tahun runtuh dalam semalam. Bagi Suu Kyi, ini adalah lingkaran sejarah yang berulang. Sekali lagi ia dipenjara oleh kekuatan yang sama, namun kali ini rakyat tidak tinggal diam. Ribuan orang turun ke jalan, membawa poster Suu Kyi dan bendera NLD, meneriakkan yel-yel demokrasi. Dari kota besar hingga desa kecil, suara perlawanan menggema meski dibalas dengan gas air mata, peluru karet, bahkan timah panas. Generasi muda yang sebelumnya hanya mendengar kisah perjuangan Suu Kyi dari orang tua mereka, kini berdiri di barisan depan. Mereka menolak untuk kembali ke masa gelap meski harus membayar dengan nyawa. Kini, meski kembali ditahan dan menghadapi tuduhan dari rezim militer, Aung San Suu Kyi tetap menjadi simbol abadi perjuangan rakyat Myanmar. Namanya mungkin telah ternoda oleh kontroversi, namun bagi jutaan orang, ia tetap Amai Suu.
ibu yang menyalakan api demokrasi. Warisannya bukan hanya kursi kekuasaan atau penghargaan dunia, melainkan semangat untuk melawan ketidakadilan dengan keberanian moral. Di balik jeruji besi, kisahnya belum berakhir. Ia hidup dalam doa, nyanyian, dan langkah-langkah rakyat yang masih percaya pada mimpi kebebasan.